Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yeni Ferianto dari program studi Teknologi Pangan kelas B Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang yogurt. Kan kawan udah tahu belum apa itu yogurt? Jadi, menurut SNI nomor 2981 tahun 2009, yogurt merupakan produk yang diperoleh dari fermentasi susu dan atau susu rekonstitusi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dan atau bakteri asam laktat lain yang sesuai dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Percobaan yang saya lakukan yaitu pembuatan yogurt dengan perlakuan susu direbus, kemudian ditambah starter sebanyak 30%, disimpan pada suhu ruang dalam kondisi terbuka. Berdasarkan Dibu et al. 2016, pembuatan yogurt dapat dilakukan dengan cara alat dan bahan yang akan digunakan disiapkan terlebih dahulu, meliputi susu UHT merek Greenfield, yogurt merek Cimory, panci, Eros, gelas, dan kompor. Pembuatan yogurt dilakukan dengan cara susu UHT merek Greenfield dituangkan ke dalam panci. Kemudian susu dimungkinkan dengan cara diaduk-aduk supaya globula lemak pada susu dapat menjadi ukuran yang kecil dan seragam. Selanjutnya susu dipanaskan dengan suhu kurang lebih 80 derajat Celcius selama 10 menit. Pemanasan ini disebut juga dengan pasteurisasi dengan tujuan untuk membunuh mikroba patogen dan juga mikroba awal pada susu yang tidak diinginkan supaya pertumbuhan kultur yogurt nanti dapat tumbuh secara optimum. Jangan lupa untuk mengaduknya untuk menghindari terjadinya gumpalan pada susu. Kemudian susu didinginkan sampai suhu sekitar 45 derajat Celcius. Setelah itu ditambahkan starter yogurt dengan takaran kurang lebih 45 ml, sekitar 2 sendok makan. Kemudian diaduk-aduk sampai homogen. Selanjutnya difermentasi pada suhu ruang dalam kondisi terbuka selama 48 jam.
ada berbagai fenomena yang terjadi selama proses pembuatan yogurt, di antaranya homogenisasi, pasteurisasi, pendinginan, inokulasi, dan fermentasi. Yang pertama adalah homogenisasi. Menurut Marta dan kawan-kawan, perlakuan homogenisasi ini dilakukan untuk mencegah timbulnya lapisan lemak pada permukaan yogurt, sehingga diperoleh produk dengan tekstur yang halus, di mana pada proses homogenisasi ini dapat memecah globula-globula lemak menjadi lebih kecil dan seragam, sehingga lebih stabil. Selanjutnya pasteurisasi. Pasteurisasi dilakukan pada suhu kurang lebih 80 derajat Celcius selama 10 menit. Menurut Basroni, dilakukannya pasteurisasi susu sebelum diinokulasi bertujuan untuk membunuh mikroba patogen dan mikroba awal dalam susu yang tidak diinginkan, sehingga kultur yogurt dapat tumbuh secara optimum. Pendinginan. Setelah susu dipasteurisasi, susu didinginkan sampai mencapai suhu kurang lebih 37-45 derajat Celcius atau sampai anget-anget kuku. Menurut Herawati dan Wibawa, pendinginan sampai suhu 37-45 derajat Celcius dilakukan karena pada suhu tersebut pertumbuhan Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus optimum. Kemudian inokulasi. Starter yang ditambahkan dalam susu adalah starter yang terdapat dalam yogurt merek Cimori, yang di dalamnya terkandung bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Menurut Santoso, dalam pembuatan yogurt, susunya sudah dipanaskan dan dibiarkan sebentar, kemudian ditambahkan Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Yang terakhir adalah fermentasi atau inkubasi. Menurut Diantoro dan kawan-kawan, proses fermentasi dilakukan sampai diperoleh flavor yang khas dengan kenampakan yang kental atau semi padat, dilakukan selama 24-48 jam. Selama proses fermentasi ini, gula susu atau laktosa akan diubah menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat, sehingga yogurt menjadi lebih asam. Terdapat beberapa parameter yang saya amati, di antaranya warna, aroma, tekstur, dan volume. Yang pertama adalah warna. Terlihat pada gambar, pada hari ke-0, hari ke-1, dan hari kedua, warna dari yogurt tidak jauh berbeda, yaitu berwarna putih kekuningan. Menurut Belia dan kawan-kawan, produk utama fermentasi bakteri asam laktat yang berupa asam laktat memiliki sifat larut dalam air, relatif menguap, dan praktis tidak berwarna, sehingga tidak mempengaruhi warna produk. Parameter lainnya adalah aroma. Menurut SNI nomor 2981 tahun 2009, yogurt harus memiliki penampakan yang kental, rasa yang asam, aroma yang khas yogurt, dan konsistensi yang homogen. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, yogurt setelah fermentasi memiliki aroma khas yogurt dan beraroma lebih asam dibandingkan dengan sebelum difermentasi. Aroma ini muncul karena ada perubahan laktosa menjadi asam laktat. Menurut Novrianti dan kawan-kawan, asam laktat yang dihasilkan dapat memperbaiki flavor dari minuman fermentasi yang dihasilkan dalam proses fermentasi susu, di mana bakteri Lactobacillus bulgaricus yang lebih banyak berperan dalam pembentukan aroma. Bakteri asam laktat akan memfermentasikan hampir seluruh laktosa susu menjadi asam laktat dan memberikan aroma yogurt dengan diasetil dan asetildehid. Tekstur yogurt. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, yogurt yang telah difermentasi selama 48 jam memiliki tekstur semi padat. Terlihat ada perbedaan tekstur yogurt sebelum fermentasi dan sesudah fermentasi.
Menurut Setianto dan kawan-kawan, tekstur yogurt yang semi padat disebabkan karena laktosa yang terkandung pada susu akan diubah menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat, sehingga pH yogurt akan turun, di mana dengan menurunnya pH ini menyebabkan terkoagulan kasein sehingga tekstur menjadi semi padat dan viskositas naik. Parameter terakhir yang saya amati adalah volume. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, terlihat bahwa adanya pertambahan volume setelah dilakukannya fermentasi. Pertambahan volume tersebut dapat dilihat berdasarkan tinggi yogurt dalam gelas. Pertambahan volume ini diduga karena adanya gelembung hasil proses fermentasi, di mana pertambahan volume baru terlihat jelas setelah yogurt diaduk. Menurut Abdul dan kawan-kawan, selain menghasilkan asam laktat, bakteri asam laktat juga bisa menghasilkan hasil lain selama fermentasi, seperti asam asetat, gas, dan alkohol. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlakuan 4 dengan susu direbus ditambah starter 30% disimpan di suhu ruang dalam kondisi terbuka memiliki hasil yang kurang optimal karena memiliki hasil aroma asam yang agak menyengat, tekstur atau viskositas yang kurang, dan konsistensi yang kurang. Perlakuan terbaik yaitu perlakuan 9 dengan susu direbus ditambah starter sebanyak 60%, diberi gula sebanyak 25%, penyimpanan di suhu ruang dengan kondisi tertutup karena memiliki hasil viskositasnya cukup baik, fermentasi berlangsung cepat, dan aroma yang khas yogurt. Dibandingkan dengan perlakuan 4 dan perlakuan yang lain, perlakuan 9 memiliki hasil terbaik. Terima kasih.